Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Alnes Dwi Prasastika dari Office Management Senior 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai logistik manajemen, khususnya pada bagian administrasi dan administrasi logistik. Yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah mengenai administrasi. Administrasi secara etimologi berasal dari kata ad dan ministrate, yang intinya memiliki pengertian mengelola, mengatur, melaksanakan, menggunakan, dan mengoperasikan. Sebenarnya ada berbagai macam pengertian dari administrasi. Namun, di sini saya akan menerangkan administrasi secara umum saja. Administrasi adalah sekelompok manusia yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Hal tersebut merupakan pengertian administrasi secara umum. Selain itu, administrasi juga memiliki ruang lingkup. Ada dua macam ruang lingkup administrasi. Yang pertama, manajemen administrasi. Yang kedua, manajemen operatif. Manajemen administratif adalah kegiatan yang mengarahkan agar semua orang dalam suatu organisasi atau kelompok bekerja sama mengerjakan hal-hal yang tepat sesuai tujuan yang hendak dicapai. Sedangkan manajemen operatif memiliki pengertian yaitu kegiatan yang bertujuan mengarahkan dan membina agar pekerjaan yang menjadi beban tugas masing-masing dilaksanakan dengan tepat dan benar. Di sini dapat disimpulkan bahwa manajemen administratif lebih menekankan untuk bekerja sama dalam mengerjakan suatu hal, sedangkan manajemen operatif lebih menekankan untuk segera melaksanakan atau menyelesaikan tugas dari masing-masing bagian. Selain memiliki ruang lingkup, administrasi juga memiliki fungsi dan unsur. Fungsi dari administrasi yang pertama adalah 1. Fungsi rutin, 2. Fungsi teknis, 3. Fungsi analisis, 4. Fungsi interpersonal, dan yang kelima fungsi manajerial. Sedangkan unsur-unsur administrasi diantaranya adalah 1. Perlengkapan, 2. Perencanaan, 3. Pelaporan, 4. Pengawasan, 5. Kerjasama, 6. Komunikasi, dan yang ketujuh adalah laporan. Di sini yang seringkali membuat orang bingung adalah unsur pelaporan dan laporan. Banyak orang yang menganggap unsur pelaporan dan laporan memiliki arti yang sama, padahal pada kenyataannya dua unsur tersebut memiliki arti yang sangat berbeda. Jika unsur pelaporan merupakan kegiatannya, sedangkan laporan adalah hasil dari kegiatannya. Maka dari itu, laporan disajikan dalam bentuk lisan maupun tulisan, karena laporan adalah hasil dari kegiatan pelaporan tersebut. Pada bagian kedua ini, saya akan menjelaskan mengenai administrasi logistik. Administrasi logistik adalah suatu cabang atau turunan dari ilmu administrasi yang menekankan pada segala proses pengelolaan barang dari mulai pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, sampai pada penghapusan barang yang dapat berupa barang habis pakai maupun tahan lama agar nantinya dapat tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Administrasi logistik juga memiliki istilah-istilah lain. Istilah lain administrasi logistik diantaranya 1. Administrasi pembekalan, 2. Administrasi materi, 3. Manajemen material,
Dan yang terakhir, manajemen logistik. Mengapa muncul istilah baru pada administrasi logistik? Alasannya, yang pertama adalah ilmu selalu mengalami perkembangan, mengikuti perkembangan zaman, sehingga muncullah istilah-istilah baru pada administrasi logistik. Yang kedua, dengan adanya kebutuhan manusia yang semakin lama, semakin kompleks, dan semakin banyak. Yang ketiga, yaitu sebagai pembeda ruang lingkup penggunaan ilmu. Administrasi logistik juga memiliki fungsi dan tujuan. Fungsi-fungsi dari administrasi logistik diantaranya yang pertama, perencanaan kebutuhan, yang kedua, pengadaan logistik, yang ketiga, penyimpanan, yang keempat, distribusi, yang kelima, penggunaan, dan yang terakhir adalah penghapusan. Kemudian, tujuan dari administrasi logistik atau pengelolaan logistik adalah 1. Mampu menyediakan logistik sesuai dengan kebutuhan. 2. Mampu menyediakan informasi berkaitan dengan kebutuhan logistik. Yang ketiga, mampu menyediakan logistik siap pakai. Selain memiliki fungsi dan tujuan, administrasi logistik juga memiliki tahapan dalam menentukan kebutuhan logistiknya. Tahapan-tahapan tersebut antara lain 1. Menyusun nama-nama barang yang dibutuhkan organisasi, 2. Menyusun skala prioritas, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah penentuan kebutuhan logistik. Nah, teman-teman, penjelasan tadi merupakan penjelasan singkat mengenai administrasi dan administrasi logistik pada mata kuliah logistik manajemen. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video dari saya.